Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Menggapai hidup sukses. Kalau sudah mendengar kata-kata sukses, semua orang akan tertarik. Hidup sukses. Nah, sebutan sukses ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya bisa kita kaitkan dengan kata-kata al-muflihun, al-falah. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak dalam Al-Quran Karim. Umpamanya kita ambil salah satu contoh, Suratul Maidah ayat 35. Di mana Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ayat ini singkat, gampang dihafal, dan mudah difahami. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi kalau kita terjemahkan, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Satu. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan mendekatkan diri kepadanya. Dua. Wajahidu fi sabilihi, berjihadlah di jalannya. La'allakum tuflihun, semoga kamu beruntung. Masya Allah. Jadi kita ringkaskan, bertakwa kepada Allah, kemudian mencari jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, berjihad di jalannya. Sukses itu memang secara umum kita sebut atau kita kenal ada sukses duniawi, sukses ukhrawi. Namun problemnya, kita ini sudah terformat oleh cara berpikir sukses itu duniawi. Jadi kalau orang tidak sukses secara duniawi, tidak punya harta banyak, tidak punya jabatan tinggi, tidak populer, tidak punya kesenangan apa-apa, itu namanya orang susah atau tidak beruntung. Nah, ini yang sudah terformat di dalam benak kita. Karena kehidupan kita ini berjalan ke arah materialisme. Hal-hal yang sifatnya materi itulah yang dihitung. Yang tidak bernilai materi tidak dianggap. Jadi orang dikatakan sukses secara, oh dia itu sukses loh. Kenapa? Wah, hartanya banyak. Oh, dia itu orang sukses loh. Kenapa? Karirnya naik terus. Oh, itu orang sukses. Kenapa? Orangnya sangat populer. Jadi kalau tidak populer, tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak punya kedudukan. Nah, ditambah lagi tidak cerdas, tidak pintar, itu dianggap orang yang gagal dalam hidup. Nah, ini kalau kita mengacu kepada standar-standar duniawi. Tapi orang mukmin itu cara berpikirnya kan tidak pendek. Yang menghitung sukses itu secara dunia adalah orang-orang yang pikirannya picik. Pikirannya hanya sejengkal. Artinya apa yang didapatkannya dalam hidup ini. Sedangkan hidup ini sebentar. Islam mengajarkan kita untuk berpikir jauh ke depan. Bahwa hidup ini tidak sejengkal saja. Artinya tidak hanya waktu kita hidup di dunia ini saja. Tetapi kehidupan yang lebih panjang adalah kehidupan akhirat. Berapa lama orang hidup di dunia? Dengan segala kesenangannya? Pernahkah ada orang yang menduduki jabatan sampai akhir hayatnya? Ada mungkin satu dua. Apakah ada orang yang sampai akhir hayatnya kaya raya? Mungkin satu dua. Apakah ada orang yang menikmati dunia sampai akhir hayatnya? Lebih sedikit lagi. Karena kalau sudah umur mendekati kematian, nikmat kata orang kita bilang tidak nikmat. Enak kata orang kita bilang tidak enak. Kenapa? Karena sudah berubah. Nah, jadi sukses duniawi itu adalah sukses yang singkat. Ada sebenarnya kesuksesan yang harus dikejar. Itu namanya sukses ukhrawi. Apa kira-kira fenomena sukses ukhrawi itu? Mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman. Jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Orang yang tidak akan diampuni Allah dosanya. Yang pertama, orang mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, dia melakukan pembunuhan terhadap orang beriman dengan sengaja. Jadi kalau ada orang mati dalam keadaan beriman, ini orang yang katakan sukses. Walaupun dia di dunia ini dihitung orang gagal. Ya, tidak beruntung.
tidak diperhitungkan, tidak dilihat, mungkin tidak dikenal. Tetapi dia mati dalam keadaan beriman. Ya senang di dalam kubur. Kuburan yang sempit menjadi lapang. Karena dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa lama orang hidup dalam kubur? Bisa kita bayangkan orang yang hidup 1000 tahun yang lalu sampai sekarang masih dalam kubur. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nanti hari berbangkit baru semua orang keluar dari perut bumi. Kemudian ya lolos dalam perhitungan yaumul hisab. Hari perhitungan. Seram. Hari pengadilan saja di dunia ini orang ketar-ketir. Keringat dingin. Cari yang bisa membela. Bagaimana dengan hari perhitungan? Antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Tidak ada kiri kanannya. Dia akan diadili secara fair dan adil. Allahu Akbar. Lolos dalam perhitungan yaumul hisab. Kemudian ya diberi catatan amal dari sebelah kanan. Karena ini ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Ya. Diberikan Allah catatan amal di sebelah kanannya. Adapun orang yang gagal, calon penghuni neraka, diberikan Allah catatan amal di sebelah kirinya. Surga dengan segala kesenangannya yang tanpa batas sedang menunggunya. Masya Allah. Jadi disinilah ayat ini pentingnya, ya, yang menerangkan kita sebutlah kiat ataupun hal-hal yang harus diusahakan oleh seorang. Yang pertama, ittaqullah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pengertian bertakwa ini secara umum ya, meninggalkan apa yang Allah sudah larang, Allah yang tidak suka. Kalau sudah dikatakan Allah tidak suka begini, Allah melarang kamu berbuat ini, tutup pintunya rapat-rapat. Tidak ada damai. Hentikan. Ya. Itu secara pengertian dari takwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi kalau hidup ini diwarnai oleh takwa, ya tidak ada orang yang berbuat dosa. Kenapa orang berbuat dosa? Karena rasa takwa, takut kepada Allah itu ya naik turun. Pada waktu naik takwa ini dia menjadi orang yang taat, soleh. Pada waktu ketakwaan itu menurun, nah, pada saat itulah mulai terbuka celah-celah, ya, pelanggaran dan kemaksiatan. Kemudian yang kedua tadi, wabtaghu ilaihil wasilah. Cari sarana atau jalan, fasilitas yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini kan terbuka luas nih. Terbuka luas untuk beramal soleh. Apa saja cara-cara seseorang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin dengan cara ibadah. Mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang Allah berikan kepadanya. Dia memiliki harta, dia memiliki kecerdasan, dia memiliki keilmu, dia memiliki kekuatan fisik. Ya? Dengan cara seperti itu, dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pintar, dia ajari orang yang bodoh. Dia kaya, dia punya kelebihan harta, dia beri makan orang-orang yang lapar. Dia punya keberanian, dia tolong orang-orang yang lemah. Jadi ini semuanya adalah merupakan mencari sarana atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting bagaimana Allah jadi senang. Dan yang ketiga, nah ini yang disebutkan dalam ayat itu, wajahidu fi sabilih. Berjihadlah kamu di jalannya. Nah, berjihad di jalan Allah. Memang jihad ini tidak selamanya ada, ya. Peluangnya tidak selamanya ada, karena jihad adalah sebuah pertarungan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan kekafiran. Nah, adapun wasilah juga diartikan sebagai tempat tertinggi di surga Allah Ta'ala, berada di bawah arasy. Itulah yang sering kita minta dalam doa setelah azan. Kan begitu ya? Ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad itu al-wasilah. Wasilah itu di situ maksudnya apa? Tempat tertinggi di surga Allah Ta'ala, berada di bawah arasy. Nah, jadi siapa yang membaca doa setelah azan itu? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah.
siapa yang membaca doa itu akan diberi Allah syafaat. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasilah bisa diartikan sebagai tempat tertinggi nanti di surga di bawah arsy, tetapi dalam kehidupan manusia wasilah ini adalah sarana jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbuka luas dengan sarana yang Allah berikan kepada seseorang, memiliki harta, memiliki kecerdasan, kepintaran, membuka lapangan pekerjaan, ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memelihara sampai kepada memelihara kelestarian alam, mencegah segala bentuk kerusakan, maka ini semuanya adalah merupakan mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berjihad di jalannya, berjuang di jalan Allah, ya, artinya apa? Berjuang, namanya berjuang. Berjuang, berjihad fi sabilillah, yang kadang-kadang kesempatan jihad ini tidak terbuka setiap waktu dan setiap saat. Ada momennya. Pada saat kaum muslimin tertindas, pada waktu kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir, maka pada saat itu terbukalah peluang jihad. Nah, jadi setelah itu Allah pun mengatakan la'allakum tuflihun, semoga kamu beruntung. Jadi inilah, kalau mau menjadi orang beruntung, perhatikan 3 hal ini dan ayat-ayat yang berbicara soal keberuntungan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mentakdirkan kita sebagai orang yang beruntung. Dari saya, Daud Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.